Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal ngebahas gitu ya, tips memilih sepatu futsal yang benar gitu ya, yang benar-benar proper buat game dan bikin nyaman saat dipakai, yang jelas nggak bikin cedera gitu ya, ya mengurangi resiko cedera. Oke, karena banyak banget gitu ya yang sudah DM mengenai konten yang salah satu ini, makanya saya bikin video yang salah satu ini di episode kali ini. Sebetulnya saya pengen bikin video unboxing gitu ya, cuma emang keadaannya kurang memungkinkan gitu ya untuk bikin video playtest lagi karena masih musim hujan gitu ya. Jadi lapangan juga kurang bagus buat syuting-syuting gitu ya, dan kebanyakan kalau agak siang itu hujan gitu ya. Dan makanya saya juga bingung gitu ya memilih sepatu apa yang menarik gitu ya buat saya unboxing dan playtest. Jadi kalau kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal mungkin ya, kalian bisa komen aja di bawah gitu ya buat saya bikin konten di next episode. Oke, saya bakal ngebagiin ya tips mencari atau memilih gitu ya sepatu futsal yang proper buat game, dan mungkin referensi gitu ya buat kalian memilih sepatu gitu ya futsal tentunya. Oke, yang jelas gitu ya ada dua gitu ya sepatu futsal yang sekarang ada di pasaran, yaitu yang ada midsole-nya dan non midsole gitu ya. Dan sepatu non midsole itu seperti ini gitu ya, cuma outsole aja, jadi flat gitu ya, nggak ada tambahan bahan EVA atau pylon gitu ya di bagian tengahnya sini. Dan yang kedua itu ada bahan yang sudah ada pylonnya atau EVA foam ya, midsole-nya di bagian tengahnya sini ya, di bagian tengah. Dan biasanya seri-seri yang ada midsole-nya ini yang dominan itu seri Metasala, Boomsala, dan Jokosala seperti ini. Cuma seri-seri Katalis sekarang atau Accelerator sudah ada midsole-nya. Cuma dari segi bentuk outsole-nya berbeda. Kalau Jokosala, Boomsala, atau Metasala itu sedikit lebih lebar gitu ya dari segi outsole-nya. Oke, untuk bahan sendiri itu sekarang sudah banyak banget yang beredar gitu ya. Biasanya yang pakai itu sintetis gitu ya, terus genit, terus leather, terus ada sintetis terus dikombinasi dengan bahan mesh gitu ya, terus ada kombinasi bahan sweat gitu ya. Biasanya kalau sweat itu ada di sepatu-sepatu kombinasi leather gitu ya. Cuma saya bakal urai gitu ya, jelasin memilih mana ya sepatu yang proper buat game. Oke, yang jelas yang utama itu kalian harus memilih sepatu yang ada midsole-nya ya untuk saat ini. Karena dulu ya saya sendiri kalau futsal itu cuma ada pilihan sepatu yang non midsole, jadi ada outsole-nya aja yang flat seperti ini gitu ya. Biasanya Nike, Adidas cuma flat seperti ini. Jadi saya sudah terbiasa pakai outsole yang seperti ini dulu ya, dulu banget sebelum tahun ya mungkin tahun 2017 gitu ya, masih flat seperti ini tanpa midsole. Dan apakah itu enak di zaman itu? Ya enak banget ya, karena feel lebih dapet, terus kayak kita ngerasain bener-bener medannya gitu ya. Jadi kayak lapangan vinilnya kita bener-bener ngerasain, terus feel the ball-nya bener-bener ngerasain. Makanya sepatu dengan non midsole seperti ini tuh kayak feel terhadap lapangan, terhadap bolanya tuh terasa, jadi kayak kontrol itu lebih terasa, dan itu kelebihannya sih. Cuma gitu ya, semakin kesini
banyak banget sepatu yang sudah ada penambahan midsole-nya. Jadi emang kayak menambah kenyamanan saat dipakai, dan itu benar-benar kerasa gitu ya. Bedanya ini yang non midsole dan ini yang pakai midsole emang berbeda, kenyamanan juga berbeda. Jadi kayak ngerasa lebih empuk, kayak ngerasa lebih nyaman, enak gitu ya. Dan yang utama kayak melindungi dari persendian gitu ya, terutama di bagian lutut yang nggak ngerasa sakit sama sekali kalau pakai sepatu yang ada midsole-nya. Jadi saya juga sering lihat gitu ya, scroll di TikTok, penjual-penjual yang jual sepatu gitu ya, murah banget itu yang non midsole seperti ini ya, jadi flat seperti ini, yang ngomongnya itu bunyinya cheat gitu ya. Jadi kembali lagi, esensi main futsal itu emang medannya seperti itu gitu ya, kayak di lapangan yang benar-benar flat gitu ya, kayak lapangan basket ya, lapangan volley mungkin yang lebih proper gitu ya, dan lapangan futsal itu kurang lebih sama gitu ya, medannya vinil rata-rata ya yang dipakai, atau semen yang benar-benar diratain gitu ya, yang benar-benar licin gitu ya. Dan itu emang ciri khas lapangan indoor gitu ya. Jadi bukan karena cheat gitu ya, badminton juga bunyinya cheat gitu ya, basket juga cheat gitu ya, terus volley juga yang mainnya di indoor juga cheat gitu ya. Jadi esensinya teman-teman bukan itu ya, bukan masalah gripnya atau enggak gitu ya. Jadi menurutku outsole sendiri itu rata-rata sudah pakai rubber gitu ya. Jadi paling utama sendiri itu sekarang saya menyarankan gitu ya, itu pakai midsole men ya. Terus ini menambah kenyamanan ya, jadi kayak mengurangi resiko cedera, dan itu paling utama karena persendian di bagian lutut sendiri itu aset men. Apalagi kalau kalian atlet gitu ya, atau menjurus ke pro atlet, saya menyarankan kalian pakai sepatu yang ada midsole-nya, karena itu bakal melindungi ya, terus nyaman banget saat dipakai, terutama untuk melindungi bagian persendian, terutama lutut gitu ya, karena lutut itu pondasi gitu ya. Kalau kalian cedera lutut, ACL sudah tamat gitu ya, biasanya seperti itu untuk atlet-atlet yang semua atlet lah ya. Kalau sudah kena ACL, cedera ACL parah ya, itu sudah tamat gitu ya karir dunia olahraga atau atlet gitu ya. Makanya saya menyarankan kalian pakai yang ada midsole-nya ya. Jangan dilihat murahnya, tapi lebih ke sepatu ini itu melindungi kalian saat bermain gitu ya. Jadi fix saya lebih menyarankan kalian pakai yang ada midsole-nya, karena banyak banget kok sekarang sepatu brand-brand macam Ortus X ya, Kalsi, Spek yang sudah pakai midsole di harga 300 ribuan atau 400 ribuan ya. Daripada kalian beli 150 gitu ya, cuma full rubber aja gitu ya, tanpa midsole seperti ini gitu ya, saya lebih menyarankan kalian nambah sedikit gitu ya, brand-brand yang sudah ada teknologi midsole-nya, dan ini benar-benar enak, nyaman gitu ya. Dan sekarang kalau saya suruh pilih gitu ya, meskipun ini Nike tanpa midsole, saya lebih pilih produk lokal gitu ya, tapi sudah ada midsole-nya, karena ini pasti enak, pasti nyaman. Oke, lanjut untuk pemilihan bahan sendiri gitu ya. Kalau kalian mungkin suka ringan gitu ya, suka sepatu ringan, sepatu enak buat akselerasi gitu ya, sepatu yang full sintetis seperti ini itu saya sangat rekomendasikan ya, karena lebih ringan, lebih apa ya, lebih kayak ngefit aja dipakai gitu ya. Jadi sepatu yang full sintetis seperti ini tuh emang bobotnya lebih ringan dibanding leather gitu ya. Cuma emang untuk ngomongin durability ya, sepatu full leather atau kulit sapi biasanya rata-rata, atau brand-brand luar macam Mizuno itu biasanya Kalea gitu ya, saya lebih menyarankan untuk sepatu yang berbahan leather, karena disimpan jangka panjang, dipakai itu lebih awet ya, dibanding sepatu yang cuma full sintetis seperti ini yang lama-lama kalau nggak dipakai gitu ya, itu pasti crack di bagian uppernya atau pecah gitu ya. Dan itu rata-rata seperti itu, biasanya sobek di bagian ujungnya seperti ini gitu ya, kalau kalian jumpai gitu ya, karena ini pasti lebih banyak kontak dengan bola ya, dan mungkin tackle gitu ya, atau menyentuh
lapangannya gitu ya, karena di bagian ini lebih banyak kontaknya, dan ini biasanya sobek gitu ya kalau bahan sintetis. Knit sendiri itu juga bagus gitu ya, sekarang banyak banget kok sepatu lokal yang sudah pakai knit dan itu benar-benar oke. Bobotnya juga lebih ringan daripada sintetis ya, lebih fit juga karena ada knitnya, dan itu untuk main lockdown lebih baik. Terus apakah lebih rekomen mana gitu ya untuk pemilihan sepatu futsal? Kalau saya sendiri, saya lebih milih sepatu futsal yang pasti ada midsole-nya seperti ini, terus uppernya untuk saya sendiri lebih suka leather gitu ya. Makanya sepatu-sepatu lokal sekarang gitu ya, itu keren-keren gitu ya, apalagi Ortus X yang sudah berani pakai bahan leather gitu ya. Dan ya mungkin itu saja ya, saya kasih share ya tips cara memilih sepatu yang benar, terutama untuk sepatu futsal buat kalian yang mungkin gitu ya suka main futsal. Jadi ya itu tadi ya, pilihlah sepatu yang sudah ada midsole-nya ya, meskipun agak mahal tapi itu pasti worth it gitu ya, dibanding kalian beli sepatu 150 ribuan cuma menang warna doang gitu ya, tapi keselamatan kalian di bagian lutut itu nggak terjaga gitu ya, nggak terlindungi gitu ya, karena ini aset kembali lagi ya. Kalau kalian ingin menjaga aset kalian terutama di persendian lutut gitu ya, itu saya menyarankan kalian pakai sepatu yang benar-benar nyaman, yang ada midsole-nya dan itu benar-benar empuk. Makanya banyak pelatih bola di sana gitu ya, banyak pelatih bola yang nggak menyarankan pemain-pemainnya itu ya, itu nggak main futsal gitu ya, atau latihan futsal, karena kembali lagi lapangan bola ya sama lapangan futsal gitu ya, itu untuk segi tekstur itu lebih keras lapangan futsal men. Dan makanya itu membuat resiko cedera di bagian lutut. Makanya pelatih bola nggak menyarankan gitu ya, karena lapangan sendiri sekarang itu ya, lapangan bola itu banyak banget yang bagus gitu ya, dan rata-rata bagus. Cuma ya kembali lagi, pemilihan outsole juga penting gitu ya. Untuk lapangan bola juga ada AG, ada FG, ada SG gitu ya, yang emang diperuntukkan untuk lapangan-lapangan tertentu. Dan mungkin next saya bakal bahas gitu ya mengenai pemilihan sepatu di medannya gitu ya, baik soft ground, hard ground gitu ya, dan mungkin firm ground gitu ya. Mungkin saya bakal bahas di next video. Cuma kesimpulan kali ini, pilihlah sepatu yang benar-benar oke gitu ya, ada midsole-nya gitu ya. Terus untuk kalian yang suka berlari gitu ya, posisi flank, saya menyarankan pakai knit atau sintetis gitu ya, karena lebih ringan bobotnya. Cuma kalau kalian posisi anchor gitu ya, saya menyarankan yang bahan uppernya leather, karena lebih kuat, lebih kokoh, nggak gampang sobek, dan itu dipakai jangka panjang pasti lebih oke gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kali ini yang cukup panjang, jadi pentingnya untuk edukasi ya. Dan mungkin kalau kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus buat Indonesia, and see you next video. Ciao. Bye.